Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena di hari yang penuh barakah ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam acara Tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahmati Allah, sekali-kali bolehlah ketika kita berada sendirian, apalagi di keheningan malam, merenung sejenak, kira-kira dari akil baligh sampai saat ini berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, atau mungkin banyak maksiat yang kita kerjakan dibandingkan dengan kebaikan. Menghitung atau menghisap diri itu penting dalam rangka memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik dan terus berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Ungkapan Umar bin Khattab, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap nanti di yaumil hisab. Itulah tema kita pada kesempatan yang penuh barakah ini. Bersama seorang narasumber, alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustaz Haji Nasrullah LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir juga ibu-ibu yang tergabung dalam Majlis Taklim Mujahidah Darun Najah Sungai Raya Dalam Kabupaten Kuburaya. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji tentang hisaplah dirimu sebelum hari hisab, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan salawat yang disampaikan oleh ibu-ibu Majlis Taklim Mujahidah Darun Najah Sungai Raya Dalam Kabupaten Kuburaya. Silakan Ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syan ya Rafi'a syani wa daraji sallallahu alaihi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wal daraji atatayani rozal alami ya muhainil jundi wal karami nahnu jiranum bidhal harami
حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أهيل الجند والكرم ولنا المعلى وخيف منا فاعلم من هذا وكن وكني ولنا المعلى وخيف منا فاعلم من هذا وكن وكني ولنا الخير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Terima kasih Ibu, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Itulah lantunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Mujahidah Darun Najah Sungai Raya Dalam Kabupaten Kuburaya. Mudah-mudahan menyenangkan, menenangkan dan menyejukkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tema kita saya teringat dengan ungkapan Umar bin Khattab Ustaz ya. Hisablah dirimu sebelum hari hisab atau sebelum dirimu dihisab yaumil qiyamah nanti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita, nikmat yang begitu banyak, terutama yang kita syukuri nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam acara Tuntunan Ilmu TVRI Kalimantan Barat beserta ibu-ibu Majelis Taklim
yaitu Mujahadah Darun Najah Sungai Raya Dalam, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu satu tema, hisablah dirimu sebelum hari hisab. Maka hal yang paling penting bagi kita adalah untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wassaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Artinya, dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab, yaitu sebelum kalian dan juga kepada kalian, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kitab terhadap mereka dan juga kepada kalian, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seluruhnya sama, anittaqullah, yaitu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah takwa ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu, terhadap yaitu para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam alal jami', termasuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga di antara ayat yang paling mampu mengguncang hati kita, mengguncang hati manusia, termasuk yang dapat menyadarkan jiwa kita, jiwa manusia, dan menata ulang seluruh arah kehidupan manusia. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyeru yaitu orang-orang yang beriman, khusus di sini kepada orang-orang yang beriman. Kalau para ulama menyebutkan, kalau di dalam Al-Qur'an ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka antara dua itu adalah antara Allah mewajibkan kepada hambanya ataupun juga Allah melarang tentang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, maka di sini Allah sebutkan wahai orang-orang yang beriman, yaitu bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pertama kali setelah Allah seru kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang akan dia, yaitu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang harus dia persiapkan untuk hari esoknya. Untuk hari esoknya itu adalah yaumul qiyamah, hari akhirat. Yaitu, dan ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala kita selalu introspeksi diri, selalu bermuhasabah. Maka ini ayat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk bertakwa, perintah untuk bertakwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan setiap jiwa agar apa namanya? Agar selalu bermuhasabah, dia melihat persiapan untuk hari esoknya. Kemudian setelah itu Allah perintahkan lagi untuk bertakwa. Wattaqullah. Nah, ini pentingnya takwa sampai 2 kali. Karena sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang tadi, yaitu wasiatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu dan juga terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dan melarang, dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini larangan.
Jangan sampai kita tidak bermuhasabah, tidak melihat persiapan untuk hari esoknya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Nah, ini penyebabnya. Kalau manusia itu lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau orang udah lupa terhadap dirinya sendiri, kemudian juga dia lupa terhadap kematiannya, pasti dunia yang dia kejar, yaitu sampai melupakan akhiratnya. Sampai terkadang bahkan yaitu dia tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat tadi 19 Allah sebutkan orang-orang seperti itu ciri-ciri orang yang fasik, kata Allah. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, maka hendaknya orang-orang yang beriman yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita terkena sifat-sifat atau terjerumus seperti orang-orang yang fasik. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan kaum muslimat, yaitu pemirsa yaitu TVRI Kalimantan Barat dalam acara Tuntunan Ilmu, ini adalah ayat yang agung, ayat yang mulia, yang mengumpulkan 3 pilar. Dalam ayat ini kalau kita lihat yaitu terkumpul 3 hal, 3 pilar yang penting, yaitu bagi seorang mukmin. Apa 3 pilar tersebut? Yang pertama itu adalah takwa. Sebagaimana seruan tadi ayat yang di awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian setelah Allah perintahkan muhasabah, bertakwa lagi. Itu pilar yang pertama. Yang kedua adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah untuk beramal, yaitu beramal soleh, melakukan amal-amal ibadah. Maka kalau kita lihat sejak detik pertama kita dilahirkan, yaitu oleh ibu kita, keluar dari perut ibu kita ke dunia ini, sejatinya ini adalah udah menuju perjalanan menuju Allah. Ketika manusia dilahirkan ke dunia ini, ya pada hakikatnya mulai itulah mereka menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan ini tidak akan berhenti. Perjalanan manusia ini tidak akan berhenti sampai dia berdiri di hadapan Allah. Barulah perjalanan manusia itu akan terhenti. Maka juga walaupun begitu panjang umur manusia, yaitu termasuk betapapun banyak hari-hari yang dilalui oleh manusia, sesungguhnya perjalanan itu juga jauh lebih singkat dari apa yang kita bayangkan. Jadi walaupun mungkin manusia umurnya panjang, ya dianggap ya sepanjang-panjang umur manusia itu 60 sampai 70, ada yang lebih dari itu kata Nabi, tapi tidak banyak. Itu dianggap panjang oleh manusia umat Nabi Muhammad SAW. Hari-hari yang begitu banyak dilaluinya, tetapi sesungguhnya yang paling penting adalah jauh lebih singkat dari yang kita bayangkan, karena setiap detik, setiap waktu yang berlalu ini adalah sejatinya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, ya. Jadi introspeksi diri atau menghisap diri ini sangat penting. Dalam rangka kita untuk menjalani kehidupan, karena hidup ini sekali lagi tidak hanya di dunia ini saja, dan di dunia ini apa saya sampaikan tadi adalah sangat singkat. Ada yang 40 tahun sudah langsung menghadap Allah, 50 tahun, 60, 70, ada 80 tahun tapi tidak banyak. Nah, untuk menghisap diri, menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, tentunya di akhirat nanti. Apakah itu tadi nanti tidak menimbulkan, kalau aku sudah berbuat amal banyak, berarti sudah banyak tabungan. Atau ketika aku banyak bermaksiat, aku harus berhenti dan banyak berbuat baik. Apakah itu tujuan untuk menghisap diri, Ustaz? Ya, maka tujuan kita untuk muhasabah, yaitu untuk introspeksi kepada diri kita agar kita mengetahui sejauh mana amal-amal ibadah kita, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kewajiban-kewajiban yang belum kita laksanakan, ataupun juga ada amal-amal ibadah yang belum kita kerjakan, ataupun juga yaitu pentingnya bermuhasabah, introspeksi diri. Apakah kita masih ada amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Minimal apakah
yaitu perjalanan hidup kita masih banyak perkara-perkara yang lalai yang kita kerjakan. Karena waktu itu sangat berharga. Yaitu kalau kita lihat umur manusia bukan masalah panjang atau pendeknya perjalanan manusia di dunia ini. Yaitu masalah yang terbesar adalah kelalaian kita. Kelalaian kita terhadap perjalanan itu sendiri. Itu yang terpenting yang perlu kita perhatikan. Salah satu yaitu pentingnya kenapa kita harus bermuhasabah agar kita tidak lalai, yaitu menjalani kehidupan ini. Karena banyak manusia yang kita lihat mereka habis waktunya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan bahkan lebih parahnya lagi, itu waktu-waktunya habis dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sampai akhir hayatnya yang dikerjakan. Itu kenapa? Karena diantaranya mereka tidak bermuhasabah, tidak introspeksi diri terhadap diri mereka sendiri. Wallahu a'lam. Ya. Iya. Luar biasa Pak Ustaz. Dan ayat berikutnya tadi Al-Hasyr Pak Ustaz sampaikan, Ya. barang siapa yang tidak bermuhasabah, tidak menghitung dirinya, tidak menghisung dirinya, dia termasuk orang-orang yang fasik. Ya. Maka Kenapa itu yang demikian? disebutkan oleh Allah. Iya. Nah, maka kalau kita lihat yaitu di antara orang-orang, kenapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat tadi mereka adalah orang-orang yang fasik karena mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Yaitu kenapa? Janganlah kalian melupakan Allah. Kalau kalian melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan kalian lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, kenapa? Itulah ciri-ciri orang-orang yang fasik. Apa bahayanya ketika Allah membuat kita lupa akan diri kita sendiri, sebenarnya kita siapa dan mau kita kemana? Nanti kita lanjutkan Ustaz. Insyaallah. Ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, orang yang tidak mau muhasabah, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan melupakan dirinya sendiri. Maksud melupakan diri sendiri, apakah dia lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lupa yang dimaksud seperti apa Ustaz? Ya, salah satu contoh kalau kita lihat ketika ada seorang pemuda dulunya dia rajin ke masjid, beribadah ke masjid dengan berjalannya waktu, lalu dia jarang ke masjid, bahkan mungkin tidak ke masjid lagi, tidak serajin dulu. Iya. Ada juga terkadang seseorang ketika dulu dia rajin beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berjalannya waktu dia mulai melemah ibadahnya, yaitu jauh dari Allah, jauh dari ibadah. Apa penyebabnya? Yaitu salah satu penyebabnya itu adalah karena muhasabah telah melemah. Yaitu telah melemah dari dirinya. Sehingga seseorang hamba ini membiarkan hatinya tidak selalu memperhatikan apa yang harus dia perbuat untuk hari esoknya. Dan jauh dari muhasabah tadi, jauh dari evaluasi, tidak mengevaluasi dirinya. Juga tanpa merenung. Kalau kita lihat hatinya itu dibiarkan sehingga menjadi keras. Kemudian juga imannya juga dibiarkan hingga melemah. Nah, ini penyebabnya karena dia tidak bermuhasabah, tidak introspeksi diri. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan yang tadi disebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Maka apa kata Umar bin Khattab? Hisaplah, introspeksilah diri kalian. Lihatlah diri kalian itu, muhasabahlah diri kalian sebelum kalian itu dihisap kelak di alam kubur di yaumul qiyamah. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang kelak di yaumul qiyamah. Ini perkataan Umar bin Khattab. Maka yaitu kalau kita lihat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan bertahan tanpa ada jeda sejenak untuk kita merenung. Iya. Ya. Baik. Merenung, muhasabah, introspeksi diri,
itu sangat penting dalam rangka kita untuk semangat selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Tapi bukan melamun. Bukan melamun Bu Ibu ya. Merenung dan melamun beda maksudnya. Beda. Baik. Baik. Kalau melamun itu beda nanti hasilnya. Menghayal. Menghayal, apalagi menghayal. Baik Ustaz. Ibu-ibu silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Iya. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Tantri Mira Sandra dari Majelis Taklim Mujahidah dari Najah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa sekali dari Pak Ustadz berkaitan bagaimana kita memperkuat iman dan takwa kita melalui muhasabah. Tadi Bapak sudah menjelaskan kepada kami, cuma mungkin apakah ada penekanan lebih lanjut seperti apa makna dari takwa itu sendiri agar kita sebagai muslimah tentunya bisa memanfaatkan waktu kehidupan di dunia ini dengan baik dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Ustaz. Ya, baiklah. Memang tadi kita di awal kita sebutkan di antara hal yang terpenting bahkan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu, begitu juga terhadap umat Nabi Muhammad SAW, yaitu agar bertakwa kepada Allah. Nah ini wasiatnya Allah. Jadi apa makna takwa itu? Kalau kita lihat definisi-definisi takwa itu begitu banyak. Di antaranya salah satunya definisi takwa itu adalah kalian melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Kemudian juga ada definisi takwa yang disebutkan oleh para sahabat dan juga para ulama, yaitu apabila kalian berjalan di jalan tersebut banyak penuh duri-duri yang ada, maka niscaya kalian akan berhati-hati untuk menjalani jalan tersebut yang banyak penuh duri itu. Itulah salah satu definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya takwa ini adalah bagaimana kiat-kiat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang wajib dan juga tentunya amalan-amalan yang sunnah untuk meningkatkan keimanan kita. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah perkara-perkara yang dimakruhkan dan termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yaitu salah satu tanda-tanda baiknya seorang muslim itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Berarti kalau kita memahami kebalikan hadis itu, berarti kalau ada seseorang yang dia tidak meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang dilalaikan, hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya, berarti itu adalah tanda-tanda bukan baiknya seorang muslim. Nah ini makna takwa tadi. Wallahu a'lam. Ya. Melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan. Yang menarik itu ketika di jalan banyak duri, kita bisa melangkah tapi tidak terinjak duri. Itu luar biasa makna yang tersirat. Kalau terinjak duri berarti kurang takwanya. Tidak berhati-hati. Gitu, baik. Silakan Ibu, ada pertanyaan lain. Iya, silakan Ibu. Mohon berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah, juga dari Majelis Taklim Mujahidah. Dari uraian Bapak Ustadz tadi, yang ingin saya tanyakan, apakah tujuan manusia ini hidup dalam dunia ini? Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hafsah. Silakan Ustaz. Ya. Jadi apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Apakah manusia itu hidup di dunia ini dilahirkan
kemudian dibesarkan oleh orang tuanya, makan, minum, bersenang-senang, kemudian mati. Apakah seperti itu? Nah, kalau kita seperti itu, tidak ada bedanya dengan hewan, kan begitu. Hewan dilahirkan, dia makan, besar, ya kalau kambing, sapi ada manfaatnya, bisa disembelih dagingnya. Nah ini kalau manusia, apakah hidup seperti itu? Nah maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu juga, kemudian Allah membuat satu aturan-aturannya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada manusia tujuan hidup tersebut. Apa tujuan manusia hidup di dunia itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna penafsiran liya'buduni itu adalah liwahiduni, untuk mentauhidkan aku, kata Allah, untuk mengesahkan Allah. Jadi itu tujuan manusia. Jadi tujuan bumi ini diciptakan, manusia dan jin ini diciptakan, tujuannya hanya untuk menghambakan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah. Sejak zaman Nabi Adam, para nabi dan para rasul itu diutus ke dunia ini, tujuannya agar menyampaikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, agar manusia itu menyembah Allah dan agar manusia tidak mensekutukan Allah. Itu tujuan utama. Karena kalau kita lihat misi para nabi, para rasul itu sama, tidak ada perbedaannya. Seluruhnya membawa misi bendera la ilaha illallah. Hanya saja setiap syariat para nabi dan rasul itu berbeda-beda. Nah maka ini tujuannya, tujuan untuk beribadah kepada Allah. Walaupun dia yaitu sebagai pedagang, tujuannya lain, bukan yaitu mencari keuntungan semata. Tapi untuk ibadah. Ketika dia yaitu seorang petani, bukan tujuannya untuk menggarap tanah, tapi itu adalah hanya untuk menopang. Ketika manusia bekerja di dunia ini, yaitu itu adalah salah satu sarana bagaimana dia dapat melakukan ibadah kepada Allah semaksimal mungkin, yaitu dengan rezeki yang dia dapatkan. Nah ini oleh sebab itu tadi di dalam ayat itu, janganlah kalian yaitu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka kalau yaitu hukuman orang yang melupakan Allah, Allah akan menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Nah ini tujuan yang paling utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jangan kita pahami ibadah itu hanya sholat saja, Pak Ustaz, ya, puasa saja, haji, tapi seluruh aktivitas kita kalau itu tidak bertentang dengan syariat dan kita niatkan semata-mata karena Allah, itulah jadi ibadah. Ya. Kalau hanya sholat, puasa, sholat hanya berapa menit, betul. Ya. Puasa hanya bulan Ramadan atau Senin Kamis. Sedangkan kita hidup 24 jam sehari semalam. Tapi kalau semua aktivitas kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan yang tidak bertentangan syariat, itulah disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, silakan kalau pertanyaan lain. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Ini bertanya tentang temanya tadi, hisab. Hisab sesuatu yang mungkin kita penasaran dan kita takuti, yang terjadi nanti hisab kita bahkan atau sebelah kiri. Saya ingin tanyakan Pak Ustaz, bagaimanakah manusia nanti dihisab di akhir kiamat? Iya. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik Ustaz. Kalau kita tidak menghisap diri kita di dunia ini, kita pasti akan dihisap di akhirat nanti. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana kita dihisap di akhirat nanti? Silakan. Memang kalau kita membahas tentang hisap di yaumul qiyamah, di alam kubur, ini begitu panjang. Tetapi kita akan jawab secara ringkas. Yaitu ketika kita masuk ke alam kubur, ke alam barzakh, sebelum kita dihisap itu ditanya dulu. Yaitu yang pertama kali ditanyakan, merebuk, siapa Tuhanmu, yaitu apa agamamu, siapa nabimu, itu akan ditanya. Kemudian juga amalan yang paling pertama, amalan ibadah yang pertama kali ditanya setelah ditanya 3 perkara tadi adalah sholatnya. Itu amalan yang pertama itu. Ini pentingnya sholat. Ini banyak kita melalaikan sholat. Bahkan bukan sekedar melalaikan sholat, yang meninggalkan sholat. Nah bahkan ini pentingnya ini, yaitu termasuklah orang-orang yang meninggalkan sholat
dalam kategori dia melupakan Allah sehingga Allah melupakan dirinya. Ya, sholat itu wajib. Nah maka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yaitu nanti ketika dikumpulkan terjadinya yaumul qiyamah, manusia dikumpulkan di padang mahsyar seluruhnya. Nah maka yaitu akan diberikan kitabnya masing-masing. Ada yang dia mendapatkan kitab dari sebelah kanannya, dari sebelah kirinya, dari belakangnya. Yaitu kemudian barulah dia akan ada timbangan juga. Salah satu hal-hal perkara yang ghaib yang wajib kita imani adalah timbangan, al-wazn, al-mizan. Yaitu kata Allah subhanahu mizan itu timbangan. Kalau timbangan kebaikannya dia lebih berat, maka beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau timbangan yang keburukannya dia lebih berat, maka termasuklah dia merugi. Nah, maka ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amalan yang dia kerjakan di dunia. Tidak ada yang luput sedikit pun. Sedikit pun amal ibadah yang dia kerjakan di dunia, Allah akan beri pahala. Akan termasuk dalam timbangan. Dan setiap kejelekan, sekecil apapun kejelekannya itu juga akan masuk ke dalam timbangan kelak di yaumul qiyamah. Nah, maka kalau kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita lakukan, maka timbangan kita akan berat. Tetapi kalau kebaikannya sedikit, apalagi termasuk orang yang melupakan Allah tadi, yaitu lebih banyak keburukannya, maka timbangan-timbangan keburukannya lebih berat, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah ini yaumul hisab, yaumul qiyamah. Sehingga bahkan ada yang mengatakan setiap manusia ini tidak luput, yaitu dari hisabnya dari siksa api neraka. Walaupun yaitu siapapun manusia kecuali setelah dia dicuci dari dosa-dosanya, kemudian barulah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ngeri kalau kita melihat salah satu dalil atau yang dijelaskan oleh para ulama, setiap manusia seorang mukmin pun tidak luput dari hal-hal yang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksanya kelak untuk dibersihkan, yaitu dibersihkan dosa-dosanya melalui siksa tersebut. Waliyadzubillah. Tetapi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga. Amin. Yaitu di dalam surga itu tanpa hisab. Sebelum kita dihisab di yaumul qiyamah juga, di alam kubur juga kita akan dihisab. Dalam penantian itu, kalau dia orang yang beriman, yaitu dia itu tidak terasa lama di alam kuburnya. Bahkan dia merasakan sekejap, seperti pengantin tidur. Tiba-tiba yaumul qiyamah. Tetapi kalau orang yang kufur kepada Allah, selalu melakukan kemaksiatan, terasa lama di alam kubur. Bahkan siksaan-siksaan setiap hari dia rasakan. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu Allah sebutkan itu. Semenjak dia udah dicabut nyawanya, masuk ke alam kubur, disiksa. Allah sendiri menyebutkan yaitu dalam Al-Quran. Disiksa pagi dan petang. Nanti sampai yaumul qiyamah. Nah itu hisab di alam kubur, apalagi di yaumul qiyamah nanti lebih berat. Luar biasa Ustaz. Kalau bicara tentang hisab di yaumul qiyamah itu di akhirat luar biasa. Kalau dibuat buku berjilid-jilid Ustaz ya. Dan ingat yang disebut dengan alam kubur, jangan dibayangkan dalam kubur Pak Ustaz ya. Kalau di dalam kubur, Fir'aun kan tidak dikubur maksudnya. Di alam barzah. Alam barzah. Cuma kita karena terbiasa orang dikubur sebut alam kubur. Pada alam barzah. Silakan Ibu, kalau masih ada pertanyaan. Satu lagi. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari Mujahidah Masjid dari Najah. Pertanyaan saya Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menerangkan tentang hisab. Iya. Bagaimana kalau hisab kita dimudahkan Allah? Iya. Di dunia maupun di akhirat. Baik Ibu. Sekian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hisab kita dimudahkan oleh Allah atau nanti pun tanpa hisab. Bisa mungkin aja kita tanpa hisab dimasukkan Allah ke dalam surga Pak Ustaz ya. Ya. Memang kalau kita lihat di dalam beberapa dalil, di dalam hadis, yaitu ada di antara manusia itu kelak yang masuk surga tanpa hisab ada juga. Siapa mereka? Mereka itu adalah ahlu tauhid.
Ahlu tauhid yang mentauhidkan Allah, yang tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dunia tidak pernah minta ruqyah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka terhadap Rabbnya mereka bertawakal. Nah, ini mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ahlu tauhid yang mentauhidkan Allah otomatis bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi realisasinya sehari-hari. Kemudian dia tidak pernah mensekutukan Allah dengan apapun, dengan makhluknya. Di dunia itu tidak pernah dia minta ruqyah. Yang meruqyah diri sendiri itu lebih afdal. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap Rabbnya mereka bertawakal. Mereka lah yaitu yang masuk surga tanpa hisab. Nah, bagaimana hisab kita agar diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu agar hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyaklah amal-amal ibadah kepada Allah, yaitu apa yang telah diperintahkan oleh Allah selain rukun Islam yang 5, jaga sholatnya, puasanya, zakatnya, bersedekah, dan juga seluruh amal-amal kebaikan yang dia kerjakan itu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang dilarang, dan memperbanyak zikir, memperbanyak tilawatul Quran. Dan yang terpenting yang memperberat timbangan kita dalam kebaikan itu adalah memiliki akhlak yang baik, karena tidak ada timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Dia mengalahkan sholat tahajud, puasa, yaitu puasa-puasa sunnah, dan juga amal-amal ibadah yang lain. Maka itu yang memperberat timbangan kelak agar kita dimudahkan oleh Allah hisabnya di kelak yaumul qiyamah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan hisabnya, Ustaz ya. Amin. Amin. Mudah dimudahkan hisabnya oleh Allah. Dan kita di dunia jangan lupa untuk menghisap diri sendiri dulu, introspeksi diri. Baru insya Allah kalau kita sudah menghisap diri, apa yang harus kita lakukan untuk hari esok, hari kiamat, insya Allah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga memudahkan hisap kita di yaumil qiyamah nanti, atau memungkinkan masuk surga tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya, atas ilmunya. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat bagi kita. Ibu-ibu juga demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang singkat sampaikan Ustaz kita bermanfaat bagi kita dalam rangka introspeksi diri, muhasabah, evaluasi diri, menghisap diri untuk bekal kita di yaumil qiyamah nanti. Kalau kita sekarang sudah menghisap diri kita, insya Allah bisa mengukur diri sampai di mana kita ibadah dan apa harus kita lakukan untuk bekal kita lebih banyak untuk kehidupan di akhirat kelak. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, demikian perbincangan kita pada kesempatan yang penuh barakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alaihi, Ya Rabbi salli alaihi, Ya Rabbi salli alaihi, salawatullahi alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alaihi, Ya Rabbi salli alaihi, Ya Rabbi salli alaihi, salawatullahi alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim
Rabbi